Cek, cek. Pak Aziz, apakah suara saya kedengeran? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu Kristi? Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 9:20 tanpa membuang waktu, kita akan mulai rapat koordinasi Jukni Seleksi Gema 2023. Bisa kita mulai ya, Pak Aksar ya? Izin memulai. Silakan. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di rapat koordinasi Jukni Seleksi Gema Cita 2023 hari ini. Yang saya hormati Bapak PLH, Kepala SIKK, Bapak Negara Mangkubumi MPD, yang terhormat kepada seluruh koordinator penghubung Sabah Sarawak, yang terhormat kepada seluruh panitia Gema Cita 2023, dan yang terhormat pengelola dan pendamping Beswan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada rapat koordinasi Jukni Seleksi Gema Cita 2003. Selamat pagi dan semangat pagi. Selalu semangat pagi. Selalu semangat pagi. Baik, saya akan membacakan agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada laporan singkat pelaksanaan Seleksi Gema Cita 2023 oleh Ketua Panitia Bapak Aksar. Lalu yang ketiga akan ada sambutan dan arahan oleh PLH Kepala SIKK, yaitu Bapak Negara Mangkubumi MPD. Selanjutnya yang keempat ada pemaparan Juknis oleh tim sekretaris. Yang kelima ada sesi tanya jawab, lalu yang keenam ada penutup. Sebelum kita memulai agenda kita, ada baiknya kita hening sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya agenda kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita masuk kepada agenda yang kedua, yaitu laporan singkat pelaksanaan Seleksi Gema Cita 2023 oleh Ketua Panitia Bapak Aksar. Waktu dan Zoom saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Kristi. Terdengar suaranya, Kak? Terdengar Pak, jelas Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak Ibu semua yang beragama Islam. Mohon maaf jika ada salah yang telah saya secara pribadi lakukan maupun sengaja atau tidak disengaja oleh Bapak Ibu semua pendamping yang hadir pada hari ini, begitu juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Negara Mangkubumi selaku PLH Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, terima kasih Bapak selalu menyempatkan waktunya buat kita semua. Di setiap sesi di mana ada rapat panitia dengan para pendamping untuk kegiatan Seleksi Gema Cita di tahun 2023. Kemudian yang saya hormati juga yang terhormat Bapak KP Sabah Sarawak, ada Pak Riki, ada Pak Miraj, ada Pak Nasrullah, ada Pak Gaguk, Pak Luki. Terima kasih juga Bapak atas waktunya pada hari ini. Kemudian saya hormati
Bapak Ibu guru pendamping di setiap masing-masing CLC, baik di TKB masing-masing Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bapak Ibu telah hadir. Harapannya semoga semua para pendamping CLC baik yang ada di TKB masing-masing juga ikut dalam kegiatan program ini, bukan hanya para pengelola yang terlibat juga pada kegiatan ini. Jadi harapannya Bapak Ibu semoga ini tersampaikan juga kepada Bapak Ibu guru pendamping di setiap TKB masing-masing. Kemudian yang kedua, yang saya hormati juga teman-teman panitia yang saya banggakan, yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga teman-teman telah hadir untuk membersamai teman-teman kita semua juga pada hari ini. Alhamdulillah, suatu kesyukuran bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu semua, mengingat rangkaian kegiatan seleksi untuk tahun 2023 sangat lumayan padat. Akhirnya baru pada kali ini kita bisa menginformasikan terkait apa-apa yang harus dipersiapkan untuk kegiatan seleksi Gemat Cita untuk di tahun 2023. Izin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dari pelaksanaan baik itu teknis maupun non teknis untuk kegiatan seleksi Gemat Cita di tahun 2023 ini akan kami sampaikan. Berikut juga nanti juknisnya akan disampaikan juga oleh teman-teman kepanitiaan yang lainnya. Mohon maaf tidak menggunakan laptop karena masih di Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya ada 2 tempat untuk pelaksanaan kegiatan, kalau untuk tahun 2023 ini hanya di 1 tempat, yaitu tepatnya di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi untuk tahun 2023 untuk lokasi seleksi itu hanya difokuskan di 1 titik. Jadi yaitu di tempat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Insya Allah waktu pelaksanaan Bapak Ibu semua akan kita laksanakan selama kurang lebih 3 hari. Yaitu rencana insya Allah itu kita akan laksanakan di tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei di tahun 2023. Artinya dilihat dari kalender insya Allah kurang lebih 8 hari lagi pelaksanaan kegiatan untuk seleksi Gemat Cita di tahun 2023 itu akan kita laksanakan. Nah, kurang lebih selama 3 hari nanti akan ada beberapa penyampaian dari teman-teman panitia yang lainnya, teknisnya seperti apa, itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Kemungkinan besar akan dibagi beberapa kelompok yang hadir pada di hari pertama, yang hadir CLC yang hadir di kelompok kedua di hari kedua, CLC yang ada di kelompok ketiga yang hadir di hari ketiga. Seperti itu nanti akan teknisnya akan disampaikan oleh teman-teman panitia. Kemudian insya Allah untuk teknis pelaksanaannya yaitu terkait daripada apa-apa muatan seleksinya juga akan nanti disampaikan oleh teman-teman panitia di juknisnya. Muatan-muatannya seperti apa, insya Allah perubahannya tidak terlalu banyak. Kalau dipersenkan kurang lebih 90% hampir sama dengan tahun sebelumnya. Seperti apa seleksi-seleksi yang akan dilaksanakan untuk di tahun 2023 ini. Kemudian terkait daripada untuk pendokumenan anak-anak kita, baik dalam pengurusan sijil lahir, pengurusan paspor terutama, dan bagi yang sudah melaksanakan kegiatan pembuatan paspor yang sudah ada di Bapak Ibu Guru CLC atau sudah dipegang oleh Bapak Ibu Guru CLC-nya, mohon dipegang dulu. Nanti ketika pada saat seleksi boleh diberikan ke panitia, dan bagi yang belum diproses itu nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman tim dokumen agar segera diselesaikan dokumennya. Seperti itu laporan singkat dari saya, Kak Kris. Insya Allah panjang lebarnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman di tim Juknis, baik dari tim keuangannya seperti apa, biaya-biayanya seperti apa nanti, karena melihat ada kegiatan untuk bermalam, ya, jadi kemungkinan besar akan ada biaya makan dan minum oleh teman-teman di tim. Kalau memang CLC tersebut ingin disiapkan oleh teman-teman panitia. Seperti itu, Kak Kris, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan kehadirannya pada hari ini. Begitu juga Bapak Ibu panitia yang telah hadir juga pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian, billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Aksar sudah menyempatkan waktu juga walaupun masih di Indonesia Pak ya. Baik, untuk agenda yang ketiga kita langsung masuk ke sambutan dan arahan oleh PLH Kepala SIKK Bapak Negara Mangkubumi. Waktu dan Zoom saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dari Koordinator Penghubung, Pak Nusrullah, Pak Rifki, Pak Miras, Pak Gaguk, dan Pak Luki. Yang saya hormati Ketua Panitia, Pak Aksar bersama anggota tentunya yang hadir pada kesempatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping yang tetap setia membersamai kegiatan kita pada hari ini juga. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola seleksi, baik mungkin dari Sahabat Sarawak maupun juga di Semenanjung ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tentu pada hari ini juga mungkin masih dalam suasana Lebaran. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua yang beragama Muslim. Semoga kita semua kembali fitrah sebagaimana tujuan akhir kita selama bulan suci Ramadan yang telah kita lalui bersama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa. Alhamdulillah pada kesempatan yang kesekian kali ini secara tatap maya dalam rangkaian kegiatan seleksi Gema Cita tahun 2023, hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan Juknis Gema Cita di tahun 2023 ini. Tentu semua kita berharap senantiasa selalu diberi keberkahan umur, kesehatan, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah. Dan salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, serta para keluarga dan sahabatnya, karena satu-satunya doa dan harapan kita sebagai umatnya adalah mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu agenda seleksi Gema Cita ini saya kira sudah memasuki tahapan sosialisasi Juknis ya, seperti yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya oleh Ketua Panitia, dan tahapan ini pastinya telah melalui proses yang panjang untuk menyusun tahapan seleksinya sedemikian sehingga menjadi sebuah pedoman atau teknis yang akan kita pedomani bersama dalam menyeleksi khususnya jalur beasiswa baik ada informasi pendidikan menengah maupun beasiswa yayasan. Tentu pertemuan ini juga menjadi gambaran bahwa bagaimana proses seleksi beasiswa itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh itu kita berharap agar Bapak Ibu bisa mengikuti sosialisasi pada hari dengan baik, dan perlu diperhatikan setiap timeline-nya, mungkin mulai dari pelaksanaan seleksinya, kemudian pengumuman, kapan pengumumannya, hingga penandatanganan kontrak, termasuk mungkin berkas atau mungkin dokumen yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita nantinya ketika nanti mereka terpilih sebagai penerima beasiswa hingga nanti pada akhir maupun keberangkatan. Termasuk juga terkait dengan tahapan tes seleksi untuk calon peserta ini. Saya lihat ada beberapa tahapan tes seleksi, mulai tes tertulis mungkin hingga masuk wawancara, FGD juga, from group discussion juga. Ini perlu juga disampaikan kepada anak-anak kita agar mereka mengetahui tahapan-tahapan tes seleksinya, sehingga nanti seluruh siswa yang akan ikut atau sebagai calon peserta penerima beasiswa ini dapat mempersiapkan dengan baik dan bisa menjadi salah satu yang terpilih pada akhir kegiatan kita seleksi beasiswa Gema Cita ini. Selain itu kita berharap juga tentunya bahwa informasi ini dapat disampaikan kepada seluruh siswa-siswi, seluruh TKB dimanapun berada di Sabah dan Sarawak maupun Semenanjung, karena satu hal yang pasti bahwa kita semua harus memastikan bahwa setiap siswa, setiap anak-anak kita berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan menengah melalui jalur beasiswa Gema Cita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga pelaksanaan tiap tahapannya ini dapat berjalan lancar, dan terkhusus kepada Bapak Ibu Panitia agar bisa memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pada setiap pembagian kepanitiaan yang sudah di-SK-kan. Mengingat juga di bulan Mei ini ada beberapa agenda besar yang sedang kita persiapkan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.
dan cukup padat juga, tentunya akan menyita waktu kita, menyita mungkin segala persiapan, mungkin ada kaitan juga dengan seleksi beasiswa. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan pengalaman dari Bapak Ibu semua selama ini menjadi modal berharga dalam mempersiapkan segala satunya dengan baik. Dan setelah ini saya juga selalu berkoordinasi dengan Pak Aksar bahwa setelah kegiatan ini kita harus segera menyampaikan hal tersebut, melaporkan kepada Pak Konjen, Konsul Jenderal, dan juga Pak Disbud terhadap kegiatan pelaksanaan yang akan kita mulai pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2023. Karena durasi pelaksanaan ini juga ini sebenarnya tarik ulur ya, sehingga agak molor ke belakang, dan tentunya meskipun demikian ini kita berharap dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu menyukseskan kegiatan seleksi beasiswa Gema Cita tahun 2023 ini sebagai salah satu upaya kita mewujudkan impian anak-anak pekerja migran Indonesia. Dan terakhir, terima kasih atas kerja keras panitia, juga Bapak Ibu semua, guru pendamping, pengelola seleksi, koordinator penghubung, juga yang tetap semangat, walaupun di hari libur, tapi bukan menjadi halangan untuk terus menyalakan harapan bagi anak-anak kita agar tak bisa melanjutkan pendidikan menengah melalui jalur beasiswa yang disediakan oleh pemerintah ataupun yayasan. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan juga oleh panitia terkait bagaimana juknisnya. Kita berharap bahwa mulai dari tahapan pelaksanaan ini hingga akhir nanti ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanallah kalau bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dan arahan dari Bapak Negara. Kita akan masuk ke agenda yang keempat, yaitu pemaparan juknis oleh tim sekretaris. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Kristi. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Negara Mangkubumi, yang saya hormati Koordinator Penghubung Sabah Sarawak, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping baik dari Sabah, Sarawak, Johor, KL mungkin, yang saya hormati teman-teman panitia. Izin Bapak Ibu untuk memaparkan juknis berkaitan dengan seleksi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kurang lebih sama dengan tahun 2022, mungkin hanya ada sedikit beberapa penyesuaian. Sudah nampak ya, Kak Kristi? Sudah, Bu, jelas. Oke. Terima kasih. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada dua jenis beasiswa di sini. ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah, masih sama kuotanya 300. Kemudian beasiswa yayasan, sudah berjalan 2, Aklis dan Darul Hikmah. Porjesu masih proses, dan Taruna Nusantara masih dalam proses juga, masih menunggu pengumuman. Kemudian hari ini kita masih di tahap technical meeting di bulan April, alhamdulillah, karena kami rencanakan entah April atau Mei, tapi alhamdulillah sudah berhasil di bulan April. Kemudian seleksinya insya Allah tanggal 8 sampai 10 di SIKK, tapi untuk yang Johor, Sarawak, nanti menyesuaikan di tempat masing-masing, hanya khusus daerah Tawau dan Kota Kinabalu berpusat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kemudian direncanakan pengumuman kelulusan di bulan Mei, penandatanganan surat kontrak, pengumpulan dokumen dan pengurusan SP di bulan Juni, kemudian camp dan pemberangkatan direncanakan Juni dan Juli. Untuk persyaratan peserta kurang lebih sama, Bapak Ibu. Jadi merupakan anak-anak PMI, memiliki motivasi tinggi, memiliki perilaku dan sikap yang baik,
dibuktikan dengan surat keterangan dari Selsi Sabah Sarawak, berusia maksimal 21 tahun, kecuali sekolah-sekolah tertentu, memiliki dokumen keimigrasian, kemudian peserta didik yang telah lulus ujian nasional, jenjang SMP ataupun paket, kemudian berbadan sehat, tidak merokok, diutamakan bagi laki-laki, bagian tubuhnya tidak dapat tindik dan tidak bertato, begitu pula dengan perempuan, diutamakan yang tidak bertindik dan di tempat yang bukan seharusnya dan tidak bertato. Bagi perempuan tidak sedang atau pernah hamil. Sanggup mengikuti dan mematuhi tata tertib sekolah tujuan, surat kontrak, dan peraturan besuan. Bagi besuan yang berusia 18 tahun ke atas per tanggal 1 Juli 2023, wajib membuat surat pernyataan bermaterai perihal kesediaan membayar kompon dengan angka maksimal masih di Rp3.000 dan jika dinyatakan lulus seleksi, maka besuan tersebut wajib membayar kompon secara berkala hingga jatuh tempo pengurusan dokumen. Kemudian ketentuan beasiswa Gema Cita untuk yang adem. Besuan penerima program ADEM wajib taat dan patuh terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang. Wajib menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Nilai rapor besuan setiap semester harus di atas KKM. Besuan proaktif bersama sekolah mitra ADEM untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi masing-masing. Menjaga sikap dan perilaku. Menaati seluruh peraturan sekolah dan asrama, tetap menjalin komunikasi. Dan biayanya itu adalah bantuan pendidikannya 2 juta per bulan. Dimanfaatkan untuk manajemen sekolah, seragam, konseling, kesehatan. Beasiswa akan diterimakan kepada kepala sekolah penerima siswa program ADEM repatriasi tahun 2023. Kemudian beasiswa yayasan atau beasiswa sekolah, besuan penerima beasiswa wajib taat dan patuh terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang. Kemudian wajib menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas. Nilai rapor besuan setiap semester harus di atas KKM, kurang lebih sama ya. Yang membedakan itu untuk nanti yang yayasannya tipe A, biaya pendidikan asrama free, tapi transportasi ditanggung oleh besuan, kemudian uang saku juga menjadi tanggungan orang tua, berkisar 150.000 sampai 450, tergantung biaya hidup di masing-masing sekolah. Kemudian untuk sekolah mitra yayasan tipe B, di sini nanti biaya pendidikan dan asrama ditanggung oleh sekolah mitra, tapi nanti biaya pendidikan dan asramanya kisaran di antara 350 sampai 1 juta, menyesuaikan sekolah masing-masing. Kemudian uang sakunya juga menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian berkas yang harus dikumpulkan, ada 14 berkas, tapi nanti akan dikumpulkan ketika setelah dinyatakan lolos seleksi. Jadi untuk besok tidak ada berkas yang dikumpulkan, kecuali yang memang mau mengurus dokumen bersamaan dengan seleksi, menyesuaikan nanti jadwal dari tim dokumen, khususnya wilayah Kota Kinabalu. Jadi dari mulai pas foto, pernyataan bermaterai, scan ijazah, rapor, akta lahir, paspor, visa, sertifikat, kartu keluarga, buku nikah orang tua, surat keterangan penghasilan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, surat sehat nanti dari ketika seleksi karena langsung diteskan, kemudian dokumen khusus ketika diminta oleh sekolah mitra setelah dinyatakan lolos seleksi. Seperti biasa aturannya, file yang di-scan harus jelas dan tidak terpotong. Kemudian penamaan setiap dokumennya itu nama sekolahnya, kemudian nama siswanya, kemudian jenis dokumennya. Kemudian semua folder besuan digabungkan dikirimkan ke portal. Linknya masih menyusul. Kemudian bagi besuan yang nanti dinyatakan lolos ADEM, berarti nanti ada 2 jalur kelengkapan dokumennya, baik ke link ke adem.kemendikbud.go.id dan link ke panitia. Kemudian tes seleksi beasiswanya yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 8 sampai 10. Yang pertama, penilaian portofolio. Penilaian portofolio di sini berdasarkan pendataan potensi yang sudah dilakukan. Jadi yang kemarin sudah diisikan melalui EPSIT, itu yang akan menjadi penilaian pertama. Kemudian akan ada kategorinya 4. Kategori 1 merupakan besuan yang memang sudah terklasifikasi yatim piatu, dan duafa. Jadi dipersilahkan kemarin yang mungkin
belum memberikan keterangan yatim piatu, dipersilahkan nanti ketika tes untuk memberikan keterangan karena menjadi prioritas utama. Kemudian kategori 2 merupakan kategori beasiswa dengan klasifikasi cerdas dan berprestasi, dibuktikan dengan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, kategori 3 merupakan kategori beasiswa dengan klasifikasi tidak ada kendala, baik dari izin orang tua, kondisi ekonomi, ataupun latar belakang yang lain. Sedangkan yang kategori keempat itu yang memang memiliki case khusus. Ketika nanti waktu seleksi ataupun hasil pemaparan dari guru pendamping ada case khususnya. Sedangkan tesnya ada tes literasi numerasi, tes psikologi, tes keagamaan dan budi pekerti, wawancara dan uji bakat, wawancara pengelola atau guru pendamping atau guru TKB, kemudian yang terakhir tes kesehatan. Tes literasi dan numerasi, yang pertama kita jelaskan satu persatu. Sifat soalnya masih AKM, kemudian nanti menggunakan Google Form, jadi setiap peserta diharapkan untuk membawa handphone untuk mengerjakan soal, dan tidak hanya handphone, tapi juga harus memiliki paket data ya, Bapak Ibu anaknya. Kemudian tes psikologi, tes psikologinya nanti online dan offline karena akan 2 kali. Yang pertama tes prawawancara dan wawancara langsung, nanti prawawancaranya akan mengerjakan sejumlah soal, tapi sifatnya untuk mengetahui keadaan awal, baru nanti akan ada wawancara langsungnya. Kemudian tes keagamaan dan budi pekerti menyesuaikan agama masing-masing. Untuk agama Islam, setiap peserta wajib membawa Al-Quran dan perlengkapan ibadah. Tesnya meliputi baca Quran, menulis ayat Al-Quran, hafalan, praktik sholat, dan wawasan Islam. Kemudian agama Kristen Protestan, dilakukan secara lisan dan peserta wajib membawa Alkitab. Kemudian agama Katolik sama juga dilakukan secara lisan, materi yang diujikan meliputi doa saya, doa lainnya, perintah Allah, perintah lagu gereja, penyertaan, keterlibatan peserta dalam kerja, dan sebagainya. Kemudian wawancara dan uji minat bakat ini nanti diperuntukkan untuk menggali kondisi latar belakang keluarga, permasalahan khusus, peminatan sekolah, jurusan. Uji minat bakat, nanti peserta diminta untuk membawa perlengkapannya masing-masing. Misalnya olahraga, silahkan membawa misalnya raketnya, ataupun caturnya, ataupun yang lainnya, dipersilahkan untuk membawa masing-masing. Jadi panitia tidak menyediakan. Kemudian wawancara pengelola atau guru pendamping atau guru TKB. Ini untuk memberikan gambaran secara utuh, jadi nanti tidak menjadi masing-masing wilayah TKB, tetapi satu CLC. Jadi nanti setiap CLC diharapkan antar TKB-nya sudah bermusyawarah, sudah berdiskusi untuk memberikan rekomendasi ataupun peringkat dari CLC-nya masing-masing, dari sekolahnya masing-masing, siapa yang berhak untuk diterima dan alasannya apa. Begitu, dan menjadi pertimbangan untuk panitia, terutama dalam pemilihan sekolah dan pemilihan jurusan. Dan diharapkan di sini setiap guru dapat memberikan gambaran yang memang sebenar-benarnya, jadi memudahkan panitia dan memudahkan beson sendiri nanti ketika dia ditempatkan di sekolahnya. Kemudian tes kesehatan, masih sama, kita akan bekerja sama dengan klinik, dan biayanya naik dari yang tahun sebelumnya 110, sekarang menjadi 120. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik, fungsi syaraf, dan darah. Kemudian ketentuan lainnya adalah yang pertama, kurang lebih masih sama, calon beson yang memiliki saudara kandung pada saat seleksi, maka diprioritaskan hanya 1 orang yang mendapatkan beasiswa ADEM. Jadi mohon ketika nanti mungkin terlupa dalam mengisi absen yang kemarin karena sudah ada juga, tapi takut terlupa, belum memberikan keterangan, silahkan sampaikan kepada panitia yang memang posisinya kakak beradik, karena hanya dipilih salah satunya saja untuk yang mendapatkan ADEM. Tetapi kecuali kuota masih tersedia, akan bisa dipertimbangkan. Kemudian calon beasiswa dengan status alumni masih boleh mendaftar maksimal 2 tahun sebelumnya. Kemudian ketika sudah
pengumuman final plotting diwajibkan untuk membayar deposit sebesar Rp1.000 yang peruntukannya untuk pembelian tiket dan mungkin akan masih menyesuaikan dengan biaya total. Kemudian jika tidak membayar deposit sesuai dengan jangka waktu, maka dianggap mengundurkan diri dan berhak digantikan oleh penerima beasiswa lain. Bagi penerima beasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sampai tahap final plotting, maka panitia penyelenggara akan memberikan konsekuensi. Yang pertama, uang deposit tidak bisa kembali. Calon beasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi tahun berikutnya dan tidak difasilitasi pengurusan dokumen ataupun nanti konsekuensi sesuai dengan tertera yang dalam surat kontrak. Termasuk juga pihak sekolah asal beasiswa akan diberikan sanksi pengurangan kuota dan akan dipertimbangkan kembali dalam seleksi beasiswa repatriasi tahun berikutnya. Mungkin itu saja. Nanti juknisnya akan di-share juga Bapak Ibu. Di dalam juknis itu sendiri juga terdapat daftar sekolah mitra khususnya ADEM, baik berupa sekolah maupun jurusannya. Jadi nanti ketika kemarin dalam pengisian pendataan potensi di EPSIT, ada pertimbangan untuk berubah, silahkan disesuaikan saja waktu wawancara, tidak perlu nanti diubah. Nanti diminta mengubah tidak perlu, jadi nanti waktu wawancara silahkan disampaikan kembali termasuk dalam penempatan zonanya. Apakah masih tetap di dalam Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, atau mau berpindah zona atau tidak, begitu, termasuk jurusannya. Kemudian untuk pembayaran tadi, hanya untuk tes kesehatan sebesar 120, kemudian ditambah dengan biaya konsumsi makan yang nanti akan mungkin dijelaskan oleh tim bendahara, mungkin sekitar Rp8 per makan, tetapi menyesuaikan. Ketika Bapak Ibu ingin mengurus sendiri konsumsinya, dipersilahkan. Tapi konfirmasinya nanti ke tim bendahara. Begitu. Kemudian untuk jadwal, baik di tanggal 8, 9, dan 10 akan kami sesuaikan lagi. Masih dalam taraf pembuatan. Kemudian nanti akan kami share juga konfirmasi nama-nama apakah memang masih lanjut seleksi atau tidak dalam bentuk link. Silahkan nanti diisi Bapak Ibu. Termasuk juga nama pendampingnya, termasuk juga nomor paspornya untuk arahnya ke surat jalan. Nanti akan kami share di grup berupa untuk konfirmasinya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lia untuk pemaparannya. Sudah cukup detail, nanti juknisnya akan di-share setelah sudah difinalisasi. Selanjutnya kita masuk ke agenda kelima, yaitu sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir. Linknya sudah di-share di chat box. Silakan masing-masing untuk mengisi daftar hadir hari ini. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan untuk on kamera dan juga mikrofonnya. Kita buka 2 pertanyaan dulu ya, supaya bisa terjawab dengan jelas. Sudah ada yang raise hand. Bisa langsung Bapak Ibu buka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau tanya terkait juknis tadi yang disampaikan. Kami dari SMPLC Kota Kinabalu, sebenarnya kami perkenalkan dari SMPLC Kota Kinabalu menanyakan beberapa hal terkait juknis yang tadi disampaikan. Yang pertama, kami menanyakan terkait kategori duafa itu seperti apa. Jadi melihat mungkin kondisi ekonomi keluarganya seperti apa. Jadi diperinci lagi kondisi duafa kategori 1 yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Yang kedua terkait sekolah tadi yang ditampilkan
apakah ketika wawancara anak-anak itu lebih spesifik dipilihkan, disebutkan nama sekolahnya? Karena kan kemarin waktu mengisi kita hanya mengisi zona saja, tapi tadi ditampilkan beberapa sekolah lebih detailnya. Jadi apakah kita para pendamping juga ikut membantu untuk menempatkan posisi anak-anak sekolahnya di mana? Karena kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu panitia, jika anak itu memilih salah satu zona dan guru pendampingnya berdomisili di daerah tersebut, mohon untuk dipertimbangkan karena ini akan memudahkan kami mengontrol Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari SIKK ya Bapak. Gimana untuk Ibu Bapak Aksar, bisa langsung dijawab? Oke. Terdengar, Kak Kristi? Terdengar Bapak. Oke, baik. Terima kasih Kak Kristi atas izinkannya. Terima kasih juga Bapak Wali kelas 9A dan SIKK, Pak Atu yang diwakili oleh Pak Romi. Untuk kategori 2A sendiri agar diperincikan, betul Pak Romi sudah disebutkan beberapa contohnya tadi. Mungkin hanya diperjelas di Juknis apa itu yang dimaksud dengan 2A. Jadi memang dari segi pengertiannya itu sendiri ya, 2A itu adalah orang bagi yang anak-anak yang mampu. Cuma mungkin seperti yang dikatakan Pak Romi, kategori tidak mampunya itu seperti apakah penghasilan orang tuanya itu hanya 500 ringgit, apa gitu dikatakan mampu atau tidak, itu mungkin daripada nanti ketika pada saat wawancara nanti, ketika di sesi wawancara dengan pengelola, boleh nanti dijelaskan kepada tim pewawancara bahwa anak ini kategorinya 2A, bahwa penghasilan orang tuanya seperti apa. Karena kita tidak menyiapkan, yaitu adalah terkait slip gaji daripada orang tua itu sendiri, kita tidak siapkan itu Pak. Ya, nanti boleh nanti ketika nanti Bapak Ibu semua anak itu termasuk kategori 2A, bukan yatim, bukan piatu, tapi kategori 2A, boleh nanti disampaikan pada saat, bahkan mungkin juga sudah diisi pada saat Google Form itu sendiri. Kemudian terkait penempatan anak-anak, yang pertama, apakah anak-anak nanti itu pemilihan sekolahnya boleh ketika misalnya nanti anak tersebut lebih dirincikan ketika sudah ada nama sekolah tersebut di-share kepada kita. Nah, itu lagi-lagi tidak dalam posisi bahwa akan anak itu akan ditempatkan di situ, melainkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa anak-anak itu akan ditempatkan sesuai dengan zonanya. Betul yang dikatakan Pak Romi, sangat memudahkan ketika Bapak Ibu guru pendamping CLC anak tersebut, jika misalnya si A gurunya berdomisili di provinsi A juga, terus anak didiknya juga ingin di posisi A tersebut, sangat dipersilahkan. Tapi tidak memberikan peluang bahwa itu akan anak lulus di provinsi itu juga. Tidak, karena jangan sampai kita memberikan harapan kepada anak-anak kita bahwa pilih di sekolah itu karena saya ada di situ, tapi ternyata saingannya juga kebetulan guru dari provinsi itu banyak yang mengajar di salah satu daerah. Nah, itu kemungkinan besar juga akan berdampak kepada anak-anak kita. Sehingga yang seharusnya tidak bertumpuk di situ karena mungkin beberapa kesalahan redaksi kata dari kita terkait daripada posisi itu sangat juga membuat anak-anak kita nanti takutnya akan bertumpuk di situ ketika misalnya kita bahas akan seperti itu. Tapi ya betul, insya Allah juga nanti akan ada pertimbangan seperti itu ketika anak itu memang tersebut lulus di situ. Ya, ketika anak itu memang anak-anak tersebut lulus di situ, ya kenapa tidak untuk kita tempatkan di situ sesuai dengan pilihan yang ada di pada saat Google Form untuk anak-anak kita. Jadi tidak ada perubahan ketika misalnya nanti anak tersebut
memang tidak ada niat untuk merubah posisi zonanya. Karena tadi Bu Lia sudah menyampaikan ketika ada anak yang tiba-tiba di kemudian hari setelah mengisi Google Form ada perubahan zona, itu boleh disampaikan nanti pada saat wawancara. Demikian Kak Kristi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aksar. Bapak perwakilan dari SIKK, apakah sudah jelas terjawab pertanyaan? Jelas, tapi sedikit penyampaian lagi, Bu. Terkait tadi yang pertama duafa itu, mohon juga dipertimbangkan bukan hanya gaji dari orang tua, tapi tanggungan dari orang tua itu sendiri, Pak. Karena mungkin tadi disampaikan 500 ringgit gajinya, tapi dia tinggal di ladang, tidak sewa rumah, tidak mengeluarkan biaya apapun. Berbeda dengan yang non ladang, misalkan gajinya 1.000, tapi dia harus bayar sewa rumah, adik-adiknya banyak, ongkos ke sekolah CLC-nya adik-adiknya sekolah bayar juga. Nah itu mungkin juga mohon dipertimbangkan, Pak Aksar. Di kondisinya bukan hanya gaji, tapi tanggungan di luar daripada sehari-harinya. Yang kedua, itu tadi terkait penempatan posisi anak itu memang sangat berpengaruh, Pak, ketika kami berdomisili bersama-sama dengan sekolah mitra itu pengaruhnya sangat besar. Terakhir kami yang kemarin saya kunjungan ke daerah satu sekolah di Jawa Tengah, siswa kami ternyata terdapat masalah yang cukup pelik, Pak. Ketika kami datang ke sana, anak itu terbuka ke kami, jadi dia bisa menyampaikan permasalahan dan kami tahu kondisi di situ. Ini mungkin jadi pertimbangan. Terima kasih, Pak. Baik Pak Romi, terima kasih informasinya Pak. Baik, terima kasih Pak Romi. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari chatbox Pak Aksar, dari Ibu Mariana dari Lamson. Pertanyaannya, kalau siswa yang sudah lulus seleksi di SIKK harus dibawa juga untuk tes kesehatan waktu seleksi siswa yang lain? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Kris. Langsung saya jawab. Baik Bu Mariama, terima kasih Bu pertanyaannya. Memang termasuk Lamson termasuk banyak yang ada beberapa anak, 2-3 orang kalau tidak salah yang lulus di SIKK. Kalau yang untuk SIKK sendiri karena beda kepanitiaan Bu, nanti saya akan sampaikan kepada panitia PPDB SIKK apakah anak-anak yang lulus SMA SIKK juga akan ada nanti pemeriksaan tes kesehatan atau tidak, itu nanti akan saya sampaikan Bu. Yang jelasnya untuk di kepanitiaan Gema Cita itu tidak usah dibawa Bu. Tidak usah dibawa anaknya ke SIKK ketika anak itu sudah lulus di SMA SIKK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aksar. Sudah jelas terjawab ya Ibu Mariana. Kita lanjut ke sesi tanya jawab berikutnya. Bapak Ibu dipersilahkan yang masih ada pertanyaan atau informasi yang masih kurang jelas. Kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Sambil Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, dipersilahkan untuk isi di kolom chat box. Oke, sudah ada yang raise hand lagi dari CLC Ladang Sapi 2. Dipersilahkan Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu dari CLC Ladang Sapi 2. Assalamualaikum Mungkin di kolom chat aja Kak Kris, masa jaringannya tidak bagus Kak Kris. Oke Pak,
Mohon maaf untuk perwakilan dari CLC Ladang Sapi 2, suaranya kurang jelas, mungkin terkendala sinyal ya. Bisa dituliskan di kolom komentar saja. Sepertinya kendala signal, suaranya berdengar. Ya, saya coba sampaikan melalui chat pribadi. Mungkin tanpa membuang waktu, saya persilahkan dulu dari CLC FGP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pak Asaf dan panitia, saya mau bertanya beberapa hal kami dari CLC FGP. Yang pertama mungkin mengenai keberangkatan. Nah, keberangkatan nanti kebetulan kami agak jauh ya ke SIKK. Apakah yang dari Tawau, Al-Hadato, nanti keberangkatan akan ada dikoordinir oleh panitia begitu. Yang kedua, mengenai penginapan dan juga konsumsi. Untuk penginapan, apakah nanti tempatnya di SIKK, semuanya menyatu di situ, dan konsumsi ini nanti tadi belum diperjelas ya berapa begitu. Mungkin nanti untuk informasi penginapan dan konsumsi bisa disampaikan kembali. Kemudian mengenai rekomendasi, ini yang dari TKB atau satu CLC banyak TKB itu siswanya harus diurutkan begitu, di peringkat. Nah, ini untuk penentuan peringkatnya apakah akademik saja atau kami mengikuti kategori tadi. Kategori dia yatim, dia berprestasi, dan sebagaimana tadi di 4 kategori. Nah, itu saja 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bisa dibantu langsung dijawab oleh Pak Aksan karena ada 3 pertanyaan. Oke, baik Pak Paji Yusni dari FGP, terima kasih Bapak. Pertanyaannya, yang pertama terkait keberangkatan seperti biasanya, kalau keberangkatan untuk teman-teman baik yang dari Tawau, Lahadatul, Kinabatangan, dan wilayah lainnya itu memang sama seperti sebelumnya itu nanti langsung saja ke SIKK, tidak ada pengondisian kendaraan, tidak ada pengondisian, tergantung daripada kesepakatan dari masing-masing gugus. Kalau yang Kinabatangan itu seperti biasa beliau itu komunikasinya satu, akhirnya dia beliau-beliau yang ada di sana itu sama-sama untuk transportasinya untuk menuju ke sekolah nasional Kota Kinabalu. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya teman-teman di Lahadatul, di FGP dan sekitarnya ingin seperti itu sangat diperbolehkan. Untuk biaya anak-anaknya lebih hemat lagi. Dan untuk biaya transportasi itu sendiri itu tidak dibebankan dari panitia, melainkan silahkan teman-teman dari pendamping untuk mengondisikan seperti apa biayanya sehingga sampai di SIKK. Kemudian untuk penginapan, betul Pak, insya Allah akan disiapkan seperti biasa di SIKK, karena memang sudah dikondisikan nanti oleh teman-teman panitia, terkhusus daripada seperti biasa mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru yang lainnya sudah tahu seperti apa kondisinya. Misalnya nanti sudah kita tahu bahwa di SIKK sudah tidak ada lagi alas tidur, hanya beberapa, itu pun nanti kalau misalnya cukup ya langkah bagusnya kalau misalnya kita bawa untuk anak-anak kita. Kemudian untuk perlengkapan lainnya itu sudah disiapkan untuk penginapan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian waktunya sudah ke SIKK, boleh nanti dipersiapkan perlengkapannya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi. Untuk konsumsi sendiri tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lia, insya Allah itu akan Rp8 satu kali makan sudah dengan air minum. Tapi nanti kalau misalnya konfirmasi yang ingin CLC yang ingin disiapkan oleh panitia itu nanti akan disampaikan di grup pendamping oleh teman-teman di tim konsumsi maupun di tim ke bendahara.
Jadi insya Allah 8 ringgit per sekali makan. Jadi kalau misalnya 3 kali 8 kali 3 berarti 24 ringgit. Kalau nanti sudah dikonfirmasi oleh teman-teman. Jadi nanti akan ada konfirmasi dari teman-teman konsumsi dengan keuangan untuk di-share ke grupnya pendamping. Kemudian untuk rekomendasi itu sendiri nanti akan diperjelas oleh teman-teman tim seleksi yang mungkin akan diwakili oleh Bu Lia, karena Bu Lia juga termasuk tim seleksi. Untuk rekomendasinya kalau tahun-tahun sebelumnya seperti sama dengan yang tahun ini, seperti itu. Terima kasih Kak Kristi. Baik, terima kasih Pak Aksar. Mungkin dari perwakilan CLC FGD, apakah sudah jelas Bapak? Pertanyaannya terjawab? Siap Bu, siap. Jelas-jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau langsung raise hand, membuka audio untuk pertanyaan sebelum saya bacakan sebagian pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dipersilakan Bapak Ibu. Kak Kristi. Kak Kristi, Bu Lia. Bu Lia, dipersilakan Bu. Kayak izin off kamera Bapak Ibu. Menambahkan dari Pak Aksar, nanti untuk surat rekomendasi masing-masing CLC akan kami buatkan formatnya, tetapi seperti yang tadi sudah sampaikan, rekomendasinya bisa berurutan dari yang tadi kategorinya. Jadi kategori pertama, terutama yang yatim piatu, silahkan diletakkan di paling atas sebagai rekomendasi pertama, termasuk juga dengan sekolah pilihannya ataupun zonanya dan jurusannya. Dan kemudian tolong disampaikan alasannya. Walaupun misalnya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Romi, duafa, lebih nanti dijelaskan penghasilannya, tanggungannya, dan segala sesuatunya yang memang bisa menggambarkan baseline itu sendiri. Jadi ketika nanti tim plotting menempatkan posisinya, lebih enak begitu. Karena otomatis walaupun tim seleksi nanti akan menyeleksi berdasarkan berbagai jenis seleksinya, tetapi Bapak Ibu yang lebih mendampingi anak-anaknya selama 3 tahun di CLC masing-masing, di TKB masing-masing, karena mungkin pengelolanya pun belum tentu mengetahui secara lebih dalam, pasti guru-guru di TKB-nya masing-masing. Kemudian yang untuk di Juknis, ada daftar sekolah mitra, nanti akan ada di baris terakhir tulisannya adalah sekolah ini masih merujuk ke sekolah tahun 2022, 2023 kami belum bisa mendapatkan daftar nama sekolahnya, jadi ketika Baswan pun merujuk ke salah satu sekolah, belum tentu dia akan dapat di sekolah tersebut, walaupun dalam tahun ke tahunnya nama-nama sekolahnya tidak jauh berbeda, tetapi kuotanya ataupun kriteria apa yang diminta oleh sekolah tersebut, baik jenis kelamin, baik agama, baik mereka kualifikasi apa yang mereka minta akan berbeda di masing-masing tahunnya. Jadi lebih baik ke zona dan Baswan tersebut bersedia keluar zona tersebut ketika tidak ditempatkan di situ atau tidak, begitu Kak. Termasuk juga nanti ID card, nanti teman-teman dari tim media akan membagikan juga ID card untuk peserta dan pendamping. Terima kasih Kak Kristi. Baik, terima kasih Bu Lia sudah diperjelas lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom komentar. Mungkin ada yang mau raise hand lagi sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom komentar. Bisa langsung Bapak Ibu. Sedikit Bu, menyambung tadi pertanyaan dari FGV terkait menginap di tempat seleksi. Dipersilakan Bapak. Mungkin Pak Aksar mungkin bisa dipertegas nanti untuk CLC area Kota Kinabalu perlu menginapnya atau tidak, karena khawatir seperti tahun lalu Pak, kami diinformasikan tidak perlu menginap, tapi kami diajak seleksi sampai jam 1 pagi. Mungkin ini jangan sampai terulang lagi. Halo, Kak Kris. Silakan Bapak. Oke.
Oke, baik Pak Romi. Untuk yang CLC yang terdekat saja, baik yang ada di wilayah Kota Kinabalu, bagi yang tidak bisa dijemput ketika misalnya sudah selesai, karena takutnya juga hampir nanti lama juga seleksinya, maka diperbolehkan ketika ada yang mau menjemput, ketika tidak ada yang menjemput, akan disiapkan juga untuk tempat untuk menginap. Terima kasih, Kak Kris. Baik, pertanyaan dari Pak Redo Kurniawan, sama ya, apakah menginap masih di SIKK, tetap di SIKK. Lalu ada pertanyaan lagi, izin bertanya untuk calon besuan yang belum urus paspor karena masih menunggu info dari panitia kemarin. Untuk terkait paspor, bisa dibantu Pak Aksan? Oke, betul. Baik, terima kasih. Maaf, saya belum lihat siapa yang penanya. Bapak Ibu yang penanya daripada terkait yang belum buat paspor karena masih menunggu konfirmasi dari Bapak Ibu dari tim KJRI, betul. Masih tetap datang, ya masih tetap datang untuk seleksi pada hari tersebut. Ketika misalnya nanti sudah dikoordinasikan oleh teman-teman tim dokumen, bahwa di hari tersebut juga sudah boleh membuat dokumen, maka langsung juga akan dibuatkan dokumennya. Jadi disiapkan saja, Bu. Jadi kalau misalnya nanti dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini sebelum seleksi ada informasi dari teman-teman tim dokumen bahwa akan dibuatkan dokumen juga di hari bersamaan seleksi, maka Bapak Ibu juga harus menyiapkan apa-apa yang perlu dibawa untuk pembuatan dokumen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aksar. Mungkin jika ada pertanyaan lagi dari Pak Suwardi bisa langsung di kolom komentar atau langsung mengaktifkan audio. Selanjutnya ada dari Bapak Susanto dari CLC Pamol yang sudah lulus aklis, apakah dibawa juga untuk seleksi kesehatan? Lalu pertanyaan selanjutnya dari CLC Balung, untuk yang ikut seleksi SMA Korjesu, apakah tetap diikutkan seleksi besuan di SIKK? Langsung 2 ya Pak Aksar, biar bisa langsung dijawab. Oke, baik. Untuk yang sudah lulus aklis, karena memang juga akan ke Indonesia, karena ini sifatnya memang bukan hanya untuk kita panitia, bukan hanya untuk anak tersebut, melainkan juga buat untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah yang dimaksud itu adalah bukan untuk anak sekolah, untuk pihak sekolah, untuk memudahkan mengontrol kesehatan anak-anak kita ketika sudah ada di Indonesia. Jadi memang sangat butuh juga tes kesehatan untuk anak-anak yang yayasan, karena memudahkan untuk pengondisian kesehatan untuk anak-anak kita ketika sudah di Indonesia. Jadi kalau misalnya tes kesehatannya boleh dibawa, silakan dibawa untuk tes kesehatannya, karena dia sudah lulus di aklis. Kemudian untuk yang, tapi dia tidak akan seleksi ADEM ya Pak Susanto, maaf, tidak, tapi dia akan tidak seleksi ADEM, dia hanya mengikuti tes kesehatannya. Jadi maaf, kesehatan ini hanya untuk sebagai informasi kesehatan buat nanti ketika anak-anak kita itu sudah lulus. Anak-anak kita itu sudah lulus untuk sama dengan seperti tahun sebelumnya, ya, untuk jadi tolak ukur untuk pihak sekolah ketika nanti anak kita sudah berada di Indonesia. Nah, kemudian untuk yang yang Korjesu, ya, kalau misalnya nanti dalam waktu 1 minggu ini belum ada pengumuman dari Korjesu, karena kita juga masih menunggu informasi secara tertulis ya dari SMA Korjesu, maka diperkenankan untuk hadir seleksi di seleksi Gema Cita di tahun 2023 ini. Begitu Kak Kris, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aksar. Dari Bapak Ibu perwakilan CLC Balung dan Bapak Susanto Hasan, apakah sudah jelas? Jika ada tambahan pertanyaan lagi bisa langsung open mikrofonnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Taufan Bahtiar dari CLC Sarawak. Apakah yang sudah lulus beasiswa yayasan boleh ikut tes ADEM? Bisa dibantu perjelas mungkin Pak Aksan untuk terkait pertanyaan ini? Oke, baik, terima kasih Kak Kris. Untuk yang sudah lulus beasiswa yayasan tidak diperbolehkan kembali untuk mengikuti seleksi ADEM karena ini sudah mengikuti proses
seleksi Gema Cita, yang dimana kita ketahui bersama bahwa yayasan juga termasuk dalam seleksi Gema Cita. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak Aksar. Sudah jelas ya Bapak, bisa kalau sudah lulus di yayasan sudah tidak diperkenan lagi untuk mengikuti tes ADAM. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Taufan. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang lain bisa langsung open mic jika ada pertanyaan. Saya ingatkan lagi untuk kesediaan Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom komentar. Dipersilahkan jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung raise hand, open mic, ataupun kirim di kolom komentar Bapak Ibu sebelum rapat koordinasi Juknis kita hari ini kita tutup. Baik, sementara menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin waktu dan layar saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak KP, mungkin ada lagi arahan yang mau disampaikan di kesempatan pagi ini untuk rapat koordinasi, dipersilahkan. Yang turut hadir, Bapak Koordinator Penghubung pagi hari ini ada Pak Riki, ada Pak Nas, Pak Miraj, Pak Luki, dan Pak Gaguk. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak di kesempatan rapat koordinasi hari ini, sambil kita menunggu jika masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Dari saya tiada. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Dari Pak Riki yang masih standby di kamera, masih ada yang mau disampaikan Bapak? Baik, terima kasih. Sehat selalu, Mbak Benas. Sehat selalu, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, mencari kesempatan dalam acara yang luar biasa ini untuk Ibu Bapak semua. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada semua yang mengenal, mohon untuk dimaafkan ya semuanya. Baik, terima kasih banyak panitia sudah menginisiasi kembali dan mengingatkan kembali para pengelola untuk sama-sama punya niatan mulia. Ingat, punya niatan mulia, kita ingin teruskan mimpi anak-anak kita untuk sambung sekolah ke yang lebih tinggi, khususnya di jenjang SMA. Terima kasih kepada Ibu Bapak pengelola, ya, Ibu Bapak pendamping yang hari ini hadir. Sudah disampaikan beberapa hal dari panitia, masih belum jelas atau masih banyak hal yang belum jelas, bisa kita aktif di grup ya, jangan sampai terlewat. Mudah-mudahan tidak lagi ada cerita pengelola atau pendamping lupa atau melupakan informasi sehingga terlewat hal-hal penting untuk anak kita, terutama ini yang lebih penting adalah menggerakkan atau mengugah ya hati anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini yang berat ini. Jadi mudah-mudahan kemarin yang sudah merencanakan ingin ikut seleksi dan juga ingin bersekolah lebih tinggi, mudah-mudahan tidak mengurungkan niatnya sehingga tidak berkurang, dan saya sepakat tidak salah ya Pak Aksar apabila dalam seleksi ini jumlahnya bisa bertambah dari yang kemarin ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau boleh sih semua ikut dan semua kita pulangkan ke Indonesia.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang ibadah buat kita semuanya. Lalu untuk Ibu dan Bapak panitia, pastikan kepada orang tua bahwa mereka paham dan mengerti apa yang sedang kita kerjakan ya. Jadi jangan sampai Ibu Bapak pendamping, Ibu Bapak guru istilahnya habis-habisan berupaya, orang tua macam lupa atau mungkin tidak paham tentang kegiatan anak-anak kita yang sedang kita lakukan sekarang. Sehingga nanti di perjalanan Ibu Bapak bisa memberikan restu, bisa memberikan doanya juga untuk kita semuanya untuk kelancaran kita. Anak-anak pun berangkat bukan hanya sekedar ingin mencari keberuntungan, tapi mereka juga bersungguh-sungguh untuk melakukan seleksi ini. Ini yang tidak kalah penting, tadi setelah orang tua tahu dan paham, bahwa orang tua juga siap untuk berkomitmen ke depannya. Tadi di depan Bu Lia sudah menyampaikan ada ya konsekuensi ya, apabila mengundurkan diri, apabila sudah seleksi tidak berangkat, rasanya harus betul-betul dipertimbangkan dengan matang, pastikan anak-anak kita paham dan tahu apa yang sedang mereka kerjakan dan apa yang mereka akan kejar di kemudian harinya. Sehingga Ibu Bapak pendamping tidak direpotkan, terutama juga dalam segi mungkin nanti ada istilahnya apa kita katakan uang deposit ya, Rp1.000 yang mungkin berat, tapi rasanya kalau sudah ditabung dari beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah dipersiapkan dari setahun yang lalu, rasanya mungkin ini bukan begitu beratnya, begitu ya. Beberapa kejadian para pengelola atau pendamping dikejar waktu, maka saya sepakat mulai direncanakan dengan sangat baik sehingga tidak perlu kalang kabut istilahnya menyelesaikan semua hal-hal yang perlu kita siapkan. Terutama bagi anak-anak juga yang akan berangkat, mungkin ini ada first time-nya mereka keluar ladang, menuju ke Kota Kinabalu, bagaimana rasanya di perjalanan, boleh digambarkan oleh Ibu Bapak pengelola kalau mereka akan mengikuti atau melewati perjalanan yang cukup panjang ke Kota Kinabalu dengan sekian jam, dengan medan seperti apa, lalu kondisi situasi di bus seperti apa, sehingga Ibu Bapak bisa mempersiapkannya. Lalu selanjutnya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Akhtar, kita tahu sendiri kita punya sekolah yang amazing ya, sekolah yang bisa jadi tempat tinggal, sekolah yang bisa menjadi tempat kita berkarya dan segala macam, dan tentu di sana ada keterbatasan. Terima kasih banyak dari kawan-kawan guru-guru SIKK, khususnya sekarang dikomandoi oleh Pak Negara. Terima kasih banyak sudah bisa memfasilitasi kegiatan ini. Sabar-sabar dan semoga persiapan di sana bisa juga maksimal, mudah-mudahan lancar buat teman-teman di SIKK, khususnya tim Sarpras ataupun tim sukses. Air lancar, listrik lancar, segalanya lancar. Ini dan untuk Ibu Bapak Guru sudah sangat tahu bagaimana kondisi situasi di SIKK, jadi sudah boleh mengkondisikan seperti apa keadaannya, sudah disampaikan mungkin tidak ada kasur, ada alas tikar, seperti itulah kenyataannya. Jika memang bisa bawa mengkondisikan menjadi lebih baik, berarti silakan Ibu Bapak mengkondisikan. Lalu selanjutnya untuk kepulangan, pastikan atau masa ketika di Kota Kinabalu, anak-anak betul dikawal ya, jangan ditinggalkan. Rasanya tidak akan lagi ada cerita mungkin ya Pak Aksar ya, anak-anaknya seleksi, Ibu Bapaknya pergi atau shopping dulu, tahan dulu ya. Nanti Ibu Bapak pengelola atau pendamping, kalau mendampingi ya dampingi anak-anaknya. Siapa tahu anaknya ada kesulitan, anaknya ada kesusahan, Ibu Bapak bisa terus berada di sampingnya. Ada masa lepas, ada masa bebas. Bisa mungkin mengajak jalan-jalan ke mall atau ke Kota Kinabalu, ambil-ambil gambar di sana, tentu menjadi tanggung jawab dari para Ibu Bapak pendampingnya. Lalu selanjutnya untuk kepulangan, pastikan membawa pulang apa yang dibawa, mudah-mudahan membawa kenangan baik dan juga kebaikan atas apa yang kita lakukan, sehingga Ibu Bapak juga tidak meninggalkan yang buruk di Kota Kinabalu ataupun di SIKK. Kita jaga bersama, pastikan pulang juga terkondisikan dengan baik,
tadi menyambung apa yang disampaikan dari Pak Faji ya, bagaimana tentang pengondisian kendaraan, panitia sudah menyampaikan kendaraan ke Kota Kinabalu menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak, kecuali gugusnya nanti mungkin akan menguruskan. Ide bagus, ide baik, silakan berkoordinasi apabila mungkin jumlahnya cukup memungkinkan untuk sewa 1 bus, dan biasanya kita lakukan hal seperti itu, bisa saling mengkondisikan antara setiap sekolah, koordinasi, sehingga 1 bus mudah-mudahan bisa semuanya oleh kita semua. Nah ini banyak PO bus ya, perusahaan kendaraan yang sudah menjadi afiliasi kita, banyak merek dagang yang sudah bekerja sama dengan kita, jadi bisa dikondisikan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak intinya adalah berkomunikasi dengan pihak lain atau CLC lain. Jika jumlahnya kurang dari jumlah penumpangnya, bisa bergabung sehingga 1 bus itu bisa oleh kita semua di charter lah istilahnya. Begitu. Ini banyak kemudahan, biasanya mereka mau mengambil di tempat kita dan mereka mau mengantar ke SIKK. Nah, ini banyak-banyak kemudahan baik untuk pulang dan pergi. Mungkin pengingat teknis itu saja Pak Aksar. Lalu untuk panitia, terima kasih sudah mengkondisikan dengan yang terbaik. Persiapkan segalanya dengan lebih matang, persiapkan segalanya lebih baik, karena mudah-mudahan persiapan yang lebih baik melancarkan apa yang kita rencanakan. Kita merencanakan yang terbaik untuk kelancaran, bukan berpikir besok bagaimana, besok saja, tapi kita desain. Kita rencanakan kegiatan apa yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan insya Allah dari Tawau bisa merapat sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, bisa membantu panitia. Mudah-mudahan bisa dikaryakan orang Tawau ya, sama orang-orang SIKK di sana nanti. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Semoga jadi amal ibadah buat kita. Itu saja Mbak Christine. Sukses selalu yang di Indonesia. Dan semuanya Ibu Bapak. Salam, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Riki. Selalu semangat pagi Pak ya. Ditunggu kedatangannya di tanggal pelaksanaan. Semoga bisa bergabung. Lalu masih ada Pak Miraj, Pak Luki, dan Pak Gaguh. Mungkin mau menyampaikan sepatah 2 kata arahan. Izin Mbak Kristi. Nggih Pak, silahkan Pak Miraj. Woi, sudah pakai nge sekarang ya. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin buat Bapak Ibu guru semuanya dan para pendamping yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, saya rasa sudah mewakili saya pribadi. Artinya pesan-pesan yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bersama untuk Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang masih mengikuti kegiatan ini dari Indonesia. Harapannya ketika kegiatan seleksi ini berjalan, Bapak Ibu sudah bisa mengkondisikan diri dan bisa mendampingi anak-anak langsung di tempat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Pun misalnya ternyata masih belum bisa merapat karena satu dan lain hal, harapannya ada Bapak Ibu guru lain yang ditugaskan sehingga anak-anak tidak terbiar sendiri seperti yang tadi disampaikan Pak Riki, benar-benar didampingi agar ketika anak memerlukan bantuan dari Bapak Ibu gurunya standby di tempat dan siap memberikan arahan ataupun bantuan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan nanti. Itu saja Mbak Kristi, Pak Aksar, dan Pak Negara. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Pak Miraj. Mungkin masih ada dari Bapak Koordinator Penghubung, masih ada Pak Luki dan Pak Gaguh mungkin. Atau sudah diwakilkan? Ya, Mbak Kristi, izin. Yes, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama tentunya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak yang menjadi panitia di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambahkan sedikit aja terkait dengan seleksi ini.
utamanya yang di Sarawak nanti mohon panitia nanti selalu koordinasi antara yang di Sarawak dengan yang di Sabah, karena tentunya tidak mungkin kalau dilaksanakan di SIKK, sehingga nanti teknis seperti apa mohon ditindaklanjuti oleh masing-masing panitia secara teknis. Dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah mohon Bapak Ibu mulai sekarang koordinasi dengan wali murid ya, dengan orang tua terkait dengan kegiatan ini, karena apapun itu kita harus memberikan pencerahan dan sosialisasi yang baik kepada mereka, sehingga mereka tentunya nanti bisa memberikan dukungan yang baik juga kepada anak-anaknya. Saya kira itu Mbak Kristi, selamat Hari Raya, selamat berlibur, selamat menyambut hari kerja kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gagu, selalu selamat pagi juga buat Bapak Koordinator Penghubung yang selalu semangat membersamai kita semua. Dari Pak Gagu lagi mungkin, dari Pak Luki, maaf, jika masih ada di ruangan Zoom, atau sudah terwakilkan oleh Bapak KP yang sudah menyampaikan arahan di rapat koordinasi kita pagi hari ini. Jika mungkin sudah tidak ada, kita masuk ke agenda ke-6, yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti rapat koordinasi kita hari ini. Semoga dengan ini diharapkan acara besar ini bisa terlaksanakan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk Pak Aksar, yang Bapak sepertinya kurang sehat Pak ya, tapi tetap bisa membersamai pagi hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin sebelum kita mengakhiri agenda wajib, kita berfoto bersama ya Bapak Ibu. Mohon untuk kesediaannya membuka kamera, supaya kita bisa muncul di layar bersama-sama untuk dokumentasi kita hari ini. Oke, banyak yang sudah aktif. Iya, Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu, 100 ya, lebih yang mengikuti. Mbak Kristi harusnya dari tadi suruh buka kameranya biar kelihatan wajah ganteng-ganteng sama cakep-cakepnya. Wah, mohon maaf, ternyata banyak sekali, 100 lebih Bapak Ibu guru yang hadir hari ini. Bagian Pak Ajis capture tuh. Silahkan Pak Ajis, bisa dipandu Pak. Dengan suara Pak ya, biar ada 1, 2, 3-nya. Ya Bu, baik untuk slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah semuanya terlihat ganteng dan cantik-cantik. Tidak ada slide ke-4, ke-5 Pak ya? Tidak, hanya 3 slide saja di saya. Baik, terima kasih Pak Aziz. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, dengan adanya foto bersama, kita sudah sampai di acara penutup. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan selama rapat koordinasi pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu guru semua, dan salam dari Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada kesibukan di weekend ini, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom sebelum ditutup ya sama tim media. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Kris, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, makasih. Cepat sembuh Pak Aksar. Sehat selalu untuk semuanya yang sedang sakit ini diuji. Sehat-sehat. Ya Pak, amin.